Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih bisa ketemu lagi dengan program tetap dari kajian Rumah Detok Research Group. Dan pembahasan hari ini, pagi ini, tentang kesehatan yang berhubungan dengan Al-Quran ya, dan medis. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena banyak saat ini orang yang sebenarnya saya sebagai dokter juga memahami bahwa intinya tuh di mental, intinya tuh di hati, intinya tuh di pikiran. Tapi ya semua itu kita kan harusnya kembalikan pada Allah. Hanya pada cara solusinya banyak orang, apalagi sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk pengobatan gratis di puskesmas. Sebenarnya ini juga sangat, dengan hati saya sangat kontradiksi ya. Artinya memang karena saya juga mempelajari ilmu kesehatan lainnya ya, bukan secara medis aja, tapi bukan yang secara ilmu hitam ya. Saya mempelajari juga akupuntur dan lain-lain lah ya. Jadi ya saya memahami sebenarnya semua itu kembali lagi pada diri kita sendiri dan Tuhan kita gitu kan, pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan, menghadirkan penyakit itu adalah diri kita sendiri dan alhamdulillah kaget. Yang menciptakan diri kita itu adalah yang menciptakan penyakit itu adalah sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri dan Allah mengizinkan. Nah, untuk itu nanti kita bahas bersama Pak Ustadz Teddy hari ini. Ini menarik sekali ya. Beberapa orang yang konsultasi pada saya ya umumnya ya hatinya yang harus diperbaiki. Tapi sebelum kita lanjut pada kajiannya, saya memberikan informasi. Ada 2 program terbaru untuk komunitas saya. Saya ada kegiatan untuk bagaimana memperbaiki cara dibantu ya dengan sentuhan. Ya karena salah satu caranya ya untuk memperbaiki organ tubuh adalah dengan sentuhan pada titik akupuntur. Dan ini tidak ada di pengobatan barat ya. Nah, untuk itu nanti ada program dari kami, saya sendiri yang akan memberikan materi untuk bagaimana terapi EFT ini membantu merelaksasikan tubuh ya dengan sentuhan-sentuhan. Dan ada program juga yang kedua tentang nutrisi yang akan diberikan yang akan dicukupi, dipenuhi oleh tubuh. Tapi saya juga belum tahu kapan mulainya. Nanti kalau misalnya ada yang mau gabung di komunitas saya, di WA saya ini ada komunitas, ada beberapa komunitas yang saya buat, ada grup ya, grup komunitas yang saya buat. Silakan nanti gabung di komunitasnya ya. Enggak, untuk selanjutnya silakan kita simak ya, bagaimana sih relasinya antara Al-Quran dengan medis. Maka Pak Ustadz tadi silakan dilanjut. Baik. Terima kasih, Bu Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali sama-sama dengan kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali
Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah berkat rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh ya, Bu Lia, ini belum direkam? Saya pakai rekam ini aja Pak Ustadz, rekam manual dari HP, karena rekam saya. nggak nyambung lagi ke YouTube, mungkin ada trouble. Baik. Tema pada hari ini adalah metode gabungan ya, kesehatan menggabungkan Al-Quran dan medis. Kenapa metode ini tersampaikan ya, atau artinya disampaikan oleh Pak Guru kita bersama Pak Antono Basuki? Karena kondisi saat ini sebagaimana kita maklumi bersama, di mana faktor penyakit ya sudah berbagai macam ragam. Kemudian penanganannya pun walaupun sudah ada jaminan kesehatan tetap sangat minimalis. Dan tentunya kondisi ini kalau dilihat wabil khusus di kelompok-kelompok menengah ke bawah, yang menengah ke atas mungkin nggak terlalu merasakan karena secara biaya mungkin saja bisa lebih fleksibel. Nah, pada saat terbentur permasalahan biaya, nah disinilah dan kita lihat ya, secara ekonomi pun kita saat ini bukannya membaik, maka semakin lama terasa semakin berat. Faktor kesehatan juga seperti saya sampaikan di awal tadi, penyakit makin banyak ragamnya, penanganannya pun juga semakin sulit. Untuk itu, yuk kita lihat metode ini seperti apa sih? Menggabungkan antara Al-Quran dan medis. Metode ini pernah tersampaikan di salah satu kota oleh guru kita Pak Antono di suatu komunitas. Waktu itu ada kuliah umum fakultas kedokteran di salah satu kampus di Indonesia ini. Dan bayangkan background Pak Antono itu adalah sarjana sipil UGM. Tapi yang dikupas masalah kesehatan. Tentu secara umum ini menjadi nggak ada hubungannya, koneksitasnya antara background Pak Guru yang di teknik kemudian dengan kesehatan. Tapi kok bisa? Nah, di sini uniknya. Kenapa kita sebut unik? Periode-periode sebelumnya, sebelum metode ini dituangkan secara tertulis, Pak Antono itu sudah sering membantu jamaah, baik yang sudah dikenal maupun baru dikenal. Kenapa baru dikenal? Karena yang bersangkutan kontak melalui handphone menyampaikan bahwa ada keluhan, ada permasalahan dalam hal kesehatan. Ketemu juga enggak. Mungkin kenal juga belum ya, ada kenal, ada belum, karena baru pertama kali kontak. Tapi alhamdulillah setelah beliau lakukan ini selama 30 tahun dan sakitnya sembuh gitu loh. Berarti ada sesuatu di sini yang unik. Kalau biasanya kalau kita bicara kesehatan, bicara medis, tentu harus ketemu, kemudian ada tindakan gitu ya. Entah itu obat yang masuk, entah itu terapis yang melakukan akupuntur, akupressure, dan lain-lainnya, pijat dan lain-lainnya mungkin. Nah, kalau ini ketemu juga enggak, disentuh juga enggak, tapi kok bisa sembuh? Unik ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini. Ayo kita bahas. Dan tentu yang hadir di sini semuanya ingin sehat. Setuju? Semua ingin sehat. Sehat itu datang dari siapa? Kita atau dari Allah? Ayo, sehat itu dari kita atau dari Allah? Dari kita, Allah izinkan. Dari kita, ya. Kalau Allah nggak izinkan, sakit kan? Iya. Jadi sehat itu datang dari kita apa dari Allah intinya?
Dari Yang Allah. bikin sehat Dari Allah. Apapun kejadian terjadi pasti atas izin Allah. Allah. Allah menginginkan maka terjadi, Allah tidak menginginkan maka tidak terjadi. Coba kita rangkai sekarang. Manusia ingin hidupnya sehat. Allah tuh ingin manusia tuh sehat atau sakit? Sehat. Sehat dong. Sehat dong. Apa buktinya? Yuk, apa buktinya? Dikasih bimbingan. Diatur kan? Iya diatur kan. Islam ini diatur kan? Makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang. Istirahatlah yang cukup. Kan gitu ya? Kehidupan ini kan diatur oleh Al-Quran. Artinya apa? Allah pun, Allah pun ingin manusia itu sehat. Manusia ingin sehat. Sehat itu datang dari Allah. Allah pun ingin manusia itu sehat. Harusnya sehat itu mudah apa sulit? Harusnya mudah. Harusnya mudah. Kita ingin, Allah pun ingin. Dia akan menjadi sulit kalau kita ingin, Allah enggak. Nah itu. Tapi ini kita ingin, Allah pun ingin. Harusnya sehat itu kan mudah harusnya. Tapi kenyataannya kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Berulang-ulang lagi. Kita lihat sekarang. Apa yang terjadi? Padahal dia udah ikhtiar ke sana sini. Bukan hanya dokter dalam negeri yang datangi, dokter luar negeri pun didatangi guna mencari kesembuhan. Kita lihat miss-nya di mana di sini. Apa tahapan-tahapan yang nggak dilakukan secara umum. Oke? Kondisi saat ini dengan melihat situasi kesehatan ya, dari Majelis Ridha Allah itu membuat satu tempat ya, namanya itu Rumah Sehat Ridha Allah Seikhlasnya. Jadi bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Tujuannya insya Allah sekiranya datang ke rumah sehat tersebut bisa berikutnya pulang dalam kondisi sehat. Rumah sehat ridha Allah seikhlasnya. Kenapa seikhlasnya? Bayarnya pun seikhlasnya, semampunya. Kalau nggak ada sama sekali, nggak apa-apa pun, nggak bayar juga nggak apa-apa. Nah ini yang kami siapkan, yang dibuatkan saat ini di Majelis Ridha Allah, Rumah Sehat Ridha Allah seikhlasnya. Baik, kita lihat metodenya seperti apa sih? Saya share diagram. Assalamualaikum Ustaz, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya. Pola penyembuhan. Kita lihat di atas ya. Pola penyembuhan menggabungkan Al-Quran dan medis. Pola penyembuhan menggabungkan Al-Quran dan medis. Ya, ada 1 sampai 10 langkah. Langkah pertama, yuk kita lihat. Oke, kelihatan ya? 1, 2, 3. Yuk, silakan dibaca Bu Lea. Langkah pertama. Langkah pertama, sakit dari Allah dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Baik. Langkah pertama, pada saat kita, jadi dari penyembuhan ini bukan hanya untuk kita pribadi, tapi bisa diterapkan juga, bisa dijelaskan juga sekiranya untuk kerabat, untuk kawan, atau untuk pasien bagi yang berprofesi sebagai tenaga medis. 1, yakinkan dulu bahwa sakit itu dari Allah. Karena ada yang bilang begini, Ustadz, sakit ini karena saya makan sembarangan, makan nggak terkontrol, sehingga ujung-ujungnya adalah sekarang kena stroke, misalkan kolesterol dan lain-lainnya, ada hipertensi dan lain-lainnya, efeknya adalah kena stroke. Betul, pemicu awalnya bisa saja disebabkan oleh
ketidakteraturan kita dalam pola makan, pola hidup. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya, Allah nggak berikan izin atau ketentuannya si fulan itu sakit, dia sakit nggak? Enggak. Yuk. Enggak kan? Contoh sederhana lah, saudara-saudara kita yang pemulung, mohon maaf sekali lagi, bukan maksud mengecilkan. Hidupnya bersih atau kotor? Kotor. Kotor. Mau bermain dengan sampah ya? Sakit? Enggak tuh. Waktu COVID, ada banyak mereka yang meninggal. Setahu saya enggak, minim lah. Kalaupun ada mungkin. Kenapa? Itu tadi. Itu hal keunikannya. Lihat anak-anaknya. Anak-anaknya bermain di mana? Di tempat bersih atau tempat yang kotor? Kotor. Geli. Ini kejadian waktu saya kecil. Mama saya tuh bingung sampai ini. Ini anak, atau mama saya kan, udah pakai sepatu kaos kaki, pakai sepatu bot, masih aja kakinya korengan. Tuh lihat tuh, mainnya nggak pakai sendal, main tanah, bersih-bersih aja kakinya. Ya, jadi memang yakinkan satu lagi bahwa apapun kejadian, termasuk sakit itu datang dari Allah. Itu pertama. Oh, ini datang dari Allah. Yang kedua, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Surat 10 ayat 107. Ayo, ada bisa baca surat Yunus 107? Bu Ruby. Surat Yunus. Bisa dibuka? 10:107. Surat 10 ayat 107. Ada yang bisa tolong baca? Artinya saja. Saya baca deh. Surat Yunus 1010 ya. Ya, 10:107. 10:107. Sakit datang dari Allah. Saya silakan tadi. Berikutnya, siapa bisa menyembuhkan? Allah sampaikan di surat Yunus ayat 107. Dan bismillahirrahmanirrahim, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah Cukup. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, musibah, permasalahan hidup, termasuk juga sakit, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Berarti yang bisa bikin sembuh, yang bisa menghilangkan, yang bisa menyembuhkan, itu siapa? Hanya Allah. Nah, jangan ketinggalan hanyanya. Biasanya jawabannya adalah, siapa bisa menyembuhkan? Allah. Kalau bisa siapa bisa menyembuhkan Allah, berarti ada dong selain Allah. Hanya Allah. Nah, kecuali Dia. Jadi penegasan di sini adalah yang bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Sakit datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Itu poin pertama. Itu dulu yakinkan. Buat diri kita, oh ini sudah sakit, oke? Ini semua saya udah jaga kok makan, saya juga udah olahraga kok, tapi kok masih sakit? Oh ini sudah atas izin Allah. Berikutnya, apapun kejadian yang terjadi harus atas izin Allah dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Itu yang pertama. Hanya ketinggalan karena ya Ustaz. Datang dari Allah. Kenapa? Kenapa? Ya maksudnya kan hanya Allah, jadi hanyanya itu jangan ditinggal. Iya. Jangan sampai hilang kata-kata hanya. Ini penting loh, walaupun hanya satu kata, kalau itu dihilangkan jadi ringan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Allah. Berarti ada dong selain Allah. Dokter, obat, herbal, terapis. Tapi begitu ditambah dengan kata hanya, tidak ada pilihan satupun, tidak ada solusi sedikit pun selain hanya Allah yang bisa. Itu satu. Oke, poin pertama. Lanjut, poin yang kedua. Silakan. Sakit diterima. Poin yang kedua, ya. Sakit diterima dan disyukuri, tidak bisa menolak kejadian yang sudah terjadi. Baik. Karena sakit itu atas izin Allah, atas keinginan Allah, atas ketetapan Allah. Bisa ditolak nggak?
Enggak. Enggak. Kenapa? Ini sudah terjadi. Sesuatu yang sudah terjadi nggak bisa ditolak. Pertama. Yang kedua, apapun kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Pada saat Allah sudah mengizinkan, pada saat Allah memutuskan, bisa ditolak? Enggak. Karena tidak bisa ditolak, mau tidak mau, suka tidak suka harus Terima. diterima. Jadi, langkah yang kedua, saya terima ya Allah. Kenapa? Ini sudah terjadi. Sesuatu yang sudah jadi, nggak bisa kita tolak. Ini terjadi atas izin Allah, atas keinginan Allah, atas keputusan Allah. Pada saat Allah sudah menetapkan, nggak bisa saya tolak. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, saya terima ya Allah. Nah, oke. Berikutnya, apapun kejadian yang terjadi, dan itu atas izin Allah. Pada saat Allah sudah mengizinkan, izin Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Baik atau sangat baik? Baik. Sangat baik, walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Karena sempurna dan sangat baik, pada saat itu terjadi, kita mengeluh atau kita berterima kasih atas pada Allah, sempurna dan baik loh, walaupun kita butuh. Begitu kita tahu ini terbaik buat kita, maka langkah berikutnya menerima dan disyukuri. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Itu takutnya kenapa alhamdulillah? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat 4 ayat 40, Allah nggak akan menzolimi sebesar zarah pun. Di apa, Medicom? Apapun yang Allah putuskan, tidak ada sedikit pun keinginan Allah untuk bikin kita susah. Enggak, bukan. Tapi kan sekarang sakit, Pak Ustadz. Pak Magola kan kudu keluar biaya yang banyak, nggak nyaman, tidur sulit, makan susah, merepotkan diri sendiri, merepotkan keluarga lagi. Seakan-akan itu kan Allah tuh apa ya, bikin susah kita ya. Bahkan ada yang sampai Allah tega banget ya. Ini dia. Berarti kalau ada sikap seperti itu, ayatnya yang salah atau sikapnya yang salah? Sikap. Ayat nggak mungkin salah. Berarti ada sesuatu di sini yang nggak benar yang selama ini kita lakukan. Oke, nanti kita lanjut, kita bahas di sana. Jadi sekarang langkah kedua adalah terima dulu. Dan syukuri, saya terima ya Allah, alhamdulillah. Ini sudah terjadi, sesuatu sudah jadi, nggak bisa saya tolak. Ini terjadi atas izin Allah. Pada saat Allah mengizinkan, pasti maksud Allah itu baik. Karena sempurna dan baik saya terima ya Allah, alhamdulillah. Poin yang kedua. Poin yang ketiga. Silakan, Bu Lea. Ketiga, berdoa mohon Allah memberikan pertolongan, hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Oke. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Setelah langkah yang kedua, terima dan bersyukur. Berikutnya apa? Mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, berilah kami kesembuhan ya Allah. Angkatlah penyakit kami ya Allah. Kenapa mohon kepada Allah? Kenapa mohon pertolongan kepada Allah? Karena hanya Allah yang menyembuhkan. Itu poin ketiga yang bisa menyembuhkan. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan, langkah ketiganya adalah mohon kepada Allah. Minta tolong sama. Kenapa harus minta tolong kepada Allah? Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Hanya Allah yang bisa menolong. Kan gitu ya. Yaitu langkah ketiga. Berdoa, mohon pertolongan agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah menyembuhkan. Karena kita minta tolong kepada Allah. Berarti pantaskan diri kita ditolong Allah. Penuhi syaratnya agar Allah menolong. Apa syaratnya? Masuk ke poin nomor 4. Langkah yang keempat. Silakan. Tingkatkan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Silakan dibaca Bu Rui.
Betul, dan mohon pertolongan pada Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah ayat berapa Pak Ustaz? 45 tuh. 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, mintalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berdasarkan Al-Baqarah ayat 45 atau Al-Baqarah 153 juga hampir sama. Syarat agar kita ditolong Allah apa? Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Pertanyaannya, pada saat kita sedang sakit, ya, kemudian setelah langkah pertama, kedua, dan ketiga, kita doa mohon pada Allah. Kita menjalaninya dengan sabar dan sholat, atau kita menjalaninya dengan cara meningkatkan sabar, meningkatkan sholat. Mana yang benar? Meningkatkan sabar dan meningkatkan sholat. Oke, kenapa meningkatkan sabar dan sholat? Kenapa bukan hanya sekedar sabar dan sholat saja? Sakitnya jadikan sarana, Pak Ustadz. Bukan, karena selama ini kan udah sabar. Ya. Betul? Kan Ya. selama ini sudah sholat. Setuju? Iya. Jadi bukan hanya sekedar sabar soal yang selama ini sudah kita lakukan, tapi tingkatkan sabarnya, tingkatkan sholatnya. Oke? Nanti kita bahas untuk meningkatkan sabar dan sholat ya. Jadi di sini langkah berikutnya, setelah mohon pertolongan kepada Allah, karena kita minta tolong kepada Allah, pantaskan diri kita ditolong Allah, penuhi syarat Allah menolong. Syarat Allah menolong apa? Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Tingkatkan sabar bagaimana caranya? Langkah pertama sudah, saya terima ya Allah, pasti masmu baik. Betul-betul menerima. Pada saat ingin meningkatkan sabar, hilangkan keinginan menolak. Saya nggak terima kondisi ini. Yang namanya menerima itu, apakah masih mengeluh? Enggak. Sedih? Enggak. Pusing? Khawatir? Ini dia. Yang namanya menerima total 100% menerima. Semakin cepat kita menerima, semakin cepat juga Allah menolong. Apa dasarnya? Al-Baqarah 153. Innallaha ma'asobirin. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta orang yang sabar, Allah beserta kita pada saat sakit, Allah itu tinggal diam atau menyembuhkan kita? Menyembuhkan kita. Itu. Berarti kalau sekarang sudah merasa sabar, merasa ya, tapi kok sakitnya nggak kunjung sembuh juga, nggak membaik juga, itu artinya sabarnya yang belum benar atau ayatnya yang salah. Sabarnya belum benar. Sabarnya. Betul. Ayat nggak mungkin salah, sabarnya yang belum perlu kita tingkatkan. Sabarnya ini menurut ukuran kita atau menurut ukuran Allah? Menurut ukuran Allah. Menurut ukuran Allah. Sholat, saya sudah sholat kok. Sholat menurut kita atau menurut Allah? menurut Allah. Jadi, poin yang keempat adalah tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Masing-masing kita tahu kondisi kita. Masing-masing kita tahu meningkatkannya bagaimana. Karena berbeda-beda. Antara Bu Lea, Bu Ruby, yang lain-lainnya, Bu Yoyo juga di sini akan beda-beda. Nah, Allah menginginkan meningkatkan. Meningkatkan ini nggak harus total tiba-tiba jadi full sholatnya khusyuk, kemudian jadi top marko top ininya apa sabarnya. Meningkatkan. Yang namanya meningkatkan itu berubah dari satu kondisi menjadi lebih baik. Bertahap. Sesuatu itu lebih mudah dilakukan kalau tahapannya nggak terlampau baik. Misalkan paling sederhana saja. Kondisi saat ini, sudah sholat 5 waktu? Alhamdulillah, sudah. Bagi yang belum, udahlah. Jangan ya, jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, sudah sholat 5 waktu, jaga ketepatan waktunya. Jangan ada menunda-nunda sholat. Itu namanya meningkatkan itu. Dari 5 waktunya sudah nggak ada yang bolong-bolong. Berikutnya, jaga jangan sampai kita masuk kategori orang yang lalai. Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Maka celakalah orang yang sholat. Ayat ini menjelaskan orang sholat tapi celaka, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai yang pertama adalah pada saat sholat dia menunda-nunda sholat.
Jadi meningkatkannya bagaimana? Begitu ada perintah azan, segera sholat. Nggak ada kata-kata, Itu ya. tanggung, sebentar lagi, kan keburu. Nggak ada kata-kata seperti itu lagi. Nah, itu namanya meningkatkan. Oke? Yang sudah sholatnya tepat waktu, bagi yang pria, keutamaannya di rumah apa di masjid? Ayo, Itu laki-laki. yang Di Di masjid. masjid. di masjid. 5 waktu itu Itu yang maksimalkan di masjid. Kecuali dalam keadaan syafar, kecuali keadaan uzur, misalkan sakit atau hujan deras, gimana nggak memungkinkan ke masjid. Selama masih terdengar suara azan, utamanya adalah harus ke masjid, itu bagi laki-laki. Nah, itu ningkatkannya yang seperti itu. Bagi yang sudah 5 waktunya tepat, berikutnya bagaimana? Fokus. Kenapa? Problem kita selama ini adalah sholat udah 5 waktu, oke nggak nunda-nunda, tapi pikirannya jalan-jalan. Nah, ini dia. Bagaimana caranya? Buka di YouTube-nya Laresa, di situ ada bagaimana sholat menuju khusyuk. Bagaimana sholat bisa fokus, pikiran nggak jalan-jalan. Oke, itu ya. Jadi poin yang kelima, poin yang keempat adalah kita penuhi syarat Allah menolong, pantaskan diri kita untuk ditolong. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa bikin sembuh. Oke. Sambil meningkatkan sabar dan sholat, pasrah, diam di rumah. Enggak. Apa yang dilakukan berikutnya? Masuk ke poin 5. Silakan. Poin yang kelima. berusaha mencari obat ke dokter, rumah sakit, atau rumah sehat ridho Allah seikhlasnya. Nah, tetap ya, pada saat sambil meningkatkan sabar dan meningkatkan sholat, baru masuk fase ikhtiar. Silahkan ke dokter, silahkan cari terapis, silahkan minum obat, silahkan minum herbal dan lain-lainnya. Tapi setelah dilakukan poin 1, 2, 3, 4. Secara umum, pada saat kita sakit, langkah 1, 2, 3, 4 ini dilakukan apa diabaikan biasanya? Dia baik kah? Ujuk-ujuknya langsung masuk ke poin 5. Kan gitu. Sakit langsung ke dokter. Langsung cari herbal, panggil terapisnya. Ini yang kesalahan. Inilah. Harus Jadi mulai dinikmati. sekarang, mulai sekarang 1, 2, 3, 4-nya dilakukan dulu, baru kemudian masuk fase ikhtiar. Itu yang namanya penyembuhan menggabungkan Al-Quran dan medis. Libatkan dulu Allah, baru kemudian ikhtiar. Jangan dibalik. Selama ini udah ikhtiar sana sini, duit udah habis, udah ke sana kemari, bahkan keluar negeri tidak sembuh-sembuh, baru cari Allah. Kan gitu ya selama ini kan? Betul. Untuk itu, ayo fokus 1, 2, 3, 4, berikutnya baru masuk ke poin 5. Berusaha mencari dokter, silahkan usahanya ke dokter, ke rumah sakit dan lain-lainnya, atau ke rumah sehat ridho Allah seikhlasnya. Tapi setelah melakukan 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oke, sebelum saya lanjut ke poin 6 sampai 10, ada yang ingin bertanya? Poin 1 sampai 5? Yuk. Sakit diterima. Ustadz, Ya, silakan. yang poin 2 itu kan ya. Poin 2 ya. Sakit diterima dan disyukuri. Tidak bisa menolak kejadian keadaan yang sudah terjadi. Yang terjadi. Nah, saya ada pertanyaan gini ya, Ustadz. Ini ya jadi di keluarga lah katakan. Marah-marah ya kayak adik dan ceritanya. Marah-marah sama saya. Percuma katanya begini punya saudara begini tapi nggak mau nolong. Nah saya bilang gini,
Sakitnya dienakin dulu, coba dirasain. Saya bilang gitu. Dinikmatin, semua juga harus dinikmatin. Kalau teriak-teriak, nggak ada ininya, saya bilang gitu. Nggak ada solusinya. Marah-marah pun nggak ada solusinya. Saya hanya ditunjuk sama Allah, diamanahkan sama Allah, kata saya gitu. Ke sini. Tapi kalau caranya penerimaannya begini, saya mau pulang aja, kata saya. Baik. Inilah bagaimana caranya. Ada. Oke. Jangan diawali diawali seperti apa hal yang istilahnya apa istilahnya ya, memerintahkan nyuruh dia. Iya, Oke. kesabaran saya ke Allah. Nah, akan terjadi penolakan. Tekankan gini, penekanannya gini, percaya nggak kalau Allah menolong, sakit ini akan cepat sembuh. Itu intinya dulu. Kalau nggak percaya, udah tinggal. Nggak usah lanjutin. Kalau dibilang percaya, masih percaya nggak sih? Kalau sakit ini hanya Allah yang bisa bikin sembuh, itu tekannya ke sana. Percaya nggak sih kalau Allah menyembuhkan, ini akan segera cepat sembuh? Ingat, sembuh itu mudah. Bilang itu aja. Sembuh itu gampang. Kenapa? Kita ingin sehat, kita ingin sembuh. Allah pun ingin sembuh. Allah pun ingin manusia itu sehat. Apa buktinya? Allah kasih Al-Quran itu sebagai petunjuk. Allah kasih perintahkan melalui Rasul. Jagalah makan, jagalah kesehatan dan lain-lainnya. Jagalah tidur. Kan gitu. Betul. Setelah sampai ke sana, baru langkah yang keduanya bilang, coba sekarang bilang Alhamdulillah. Bilang gitu aja dulu. Ujian gitu tuh. Ya, jangan langsung disuruh sabar dan lain-lainnya nerima. Kan sulit, bilang dulu kayak gitu. Alhamdulillah. Lagi terus, alhamdulillah. Itu lagi sekali lagi. Gimana? Udah mulai tenang. Nah, baru sampaikan yang kayak tadi. Yuk terima dulu deh. Ini udah terjadi kan? Kalau udah terjadi kan bisa ditolak. Ini kan sakit itu datang dari Allah. Pada saat Allah ngasih sakit, tujuan Allah itu baik apa buruk? Tujuan Allah ngasih sakit itu apa? Kita tahu kan? Iya. Tujuan Allah ngasih sakit itu apa? Supaya dosa kita gugur kan? Betul. Pak Ustadz. Dosa. Ini ya kadang-kadang orang lengah. Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz. Nggak melanjutkan pembicaraan yang lagi dijelaskan sama Pak Ustadz. Saya juga ngalami hal yang sama. Kebanyakan ya Pak Ustadz, orang-orang yang seperti itu mungkin mereka udah usaha sono, udah usaha sini, terus udah menurut mereka udah banyak lah ikhtiar gitu ya. Terus ujung-ujungnya itu yang agak berabe ya, agak sulit untuk meluruskan kalau mereka udah jatuh putus asa dan berburuk prasangka sama Allah itu loh. Saya sih kadang-kadang kehilangan kata-kata gitu loh. Ya paling saya diem, cuman saya bilang ya sepanjang kamu berputus asa, terus misalnya yang terburuk pengen bunuh diri, saya udah capek nih begini, bunuh diri aja nggak ada guna gitu loh. Saya kadang-kadang kehilangan kata-kata, saya bilang hati-hati sama ucapanmu, doamu kalau diijabah sama Allah kamu bunuh diri mau gitu loh. Saya bilang gitu. Paling dia diem gitu kan. Tapi tuh rata-rata begitu Pak Ustadz gitu loh. Meluruskan. Benar. Kenapa? Gitu. Karena langsung fokusnya ke poin 5 kan Bu Ruby. Karena selama ini yang menjadi targetnya adalah yuk ke dokter, cari obat, cari herba dan lain-lainnya kan gitu, cari terapi supaya bisa sembuh, itu targetnya. Coba sekarang gini, pada saat ketemu kondisi seperti itu, sampaikan, nih saya ada metode baru, mau nggak? Itu aja Pak, ajar gitu, mau nggak sembuh? Itu tekan ke sana. Jangan kemudian benar orang akan sikap pertama pasti apatis. Kenapa? Dia udah kesana kemari kok nggak sembuh-sembuh juga. Ini ada satu cara, metode saya dapat dari guru saya, bilang gitu, dari ustadz saya, bahwa sembuh itu mudah. Kenapa mudah? Kita ingin sembuh, Allah pun ingin sembuh. Kenapa Allah buktinya ingin sembuh? Allah kasih petunjuk Al-Quran bagaimana cara hidup sehat. Bu Ruby ini harus caranya. hafal. Jelaskan Bu. Harus hafal ayatnya Bu Ruby. Kadang-kadang kita nggak hafal ayatnya, Masya Allah. Kadang-kadang udah ditunjukin juga kalau lagi
belel ya, lagi Benar, otaknya nggak lurus tuh ya susah Bu, benar, susah. benar. Bolak-balik Makanya, disemangati nggak bisa. oke, sekarang gini, supaya giring dia masuk dulu, connect dengan Allah. Saya bilang tadi, coba bilang dia, ayo bilang alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Coba lagi. Coba lagi. Udah mulai tenang kan? Nah, itu belum nyambung tuh. Alhamdulillah. Benar-benar bersyukur pada Allah ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, bilang alhamdulillah. Nah, giring ke sana baru. Setelah masuk poin itu, ya bisa dia ngomong cepat alhamdulillah. Baru sampaikan poin 1, 2, 3, 4-nya. Tuh, coba praktek di situ deh. Jadi jangan ujuk-ujuknya langsung masuk poin 1, 2, 3, 4. Padahal dia belum membuka dirinya kan, masih memprotek bahwa semuanya sudah saya lakukan. Itu hijab itu. Semua saya sudah lakukan kok. Bagaimana pertolongan Allah mau datang kok dia bilang saya sudah lakukan semuanya. Oke. Jadi arahkan, bilang dia alhamdulillah dulu, masukin ke sana dulu. Oke. Setelah itu baru poin 1, 2, 3, 4 dia jelaskan. Dicoba begitu Bu Ruby. Dan ingat, ya, pada saat ada kejadian yang seperti Bu Ruby sampaikan dan Bu Yoyo, ini ujiannya bukan hanya untuk yang sakit. Ujiannya juga untuk si terapisnya, untuk kerabatnya, untuk keluarganya. Saya juga pengen ini begini, ini suruh ke sono pagi-pagi suruh masak. Halo? Itu ya. Jadi sekali lagi, jadikan kondisi ini, misalkan ada kerabat, ada saudara, ada kawan yang mengeluh, sarana kan? Sarana apa? Sarana untuk si terapisnya, sarana keluarganya yang sehat, untuk bersabar kan? Jelas, sabar itu kan pahalanya sangat luar biasa. Oke? Baik. Iya, Ada lagi pertanyaan? Iya. Pak Ustadz, ya pertanyaan saya Pak Ustadz itu loh, mengenai tingkatkan sabar dan sholat ya. Kenapa misalnya bukan tingkatin syukur atau tingkatin redomu gitu loh. Nah, tawakalmu. Kenapa kata-katanya sabar ya? Baik. Kenapa katanya sabar bukan sholat dulu? Itu ada loh, itu ada maknanya. Kan hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 45. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar dulu? Bukan sholat dulu. Kan gitu. Ada apa sebenarnya disabarin? Oke, kita lihat. Oke. Ini saya tutup dulu kalau gitu. Ada apa dengan sabar? Sabar itu apa? Kita masuk ke definisi dulu. Sabar itu adalah kita mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan ikhlas gitu ya. Mampu menerima kejadian yang tidak enak. Kejadian enak mah gampang menerimanya. Justru sabar itu identik dengan kejadian yang tidak enak. Mampu menerima kejadian yang tidak enak. Tas. Mampu menerima kejadian yang tidak enak. Tinggal sekarang bagaimana caranya supaya mudah menerima kejadian yang tidak enak. Itu step-stepnya gitu ya. Jangan lihat kejadiannya, jangan lihat orangnya. Kayak tadi ya, lihat izin Allahnya. Ini sudah terjadi, itu lakukan. Metode seperti itu. Sekarang, kenapa sabar bukan sholat, bukan bersyukur, bukan tawakal dan lain-lainnya? Pada saat Allah menyampaikan ya, hadiah, bonus, reward untuk bersabar itu pahalanya banyak atau banyak sekali? Tanpa batas. Tanpa batas. Ibadah yang lain ada takarannya, ada ukurannya. Sedekah 70, 700, kemudian sholat sekian ratus, sekian ribu gitu ya, ada ukurannya. Tapi hanya orang yang bersabar, kata-kata hanya loh itu, hanya orang yang bersabarlah yang Allah berikan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Tidak ada, ibaratnya tidak ada kata lain lagi dengan hanya. Betul. Ya. Hanya, berarti artinya apa?
pada saat Pak. Allah melihat, ya, Allah menginginkan orang itu bersabar, kemudian Allah kasih pahalanya tanpa batas, itu artinya Allah itu senang atau senang sekali dengan pada saat orang itu bersabar. Senang sekali. Senang banget. Buktinya apa? Pahalanya banyak banget, nggak ada batasnya. Allah bahagia, Allah senang kalau kita tuh bersabar. Lantas, kenapa kok bersabar Allah senang banget? Orang sabar itu kan menerima, kan? Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, pasti masuk baik gugurkan dosa hamba. Makin tambah sakitnya, terima kasih ya Allah, makin banyak gugur dosa hamba. Tambah lagi sakitnya ya Allah, kan gitu kan? Coba lihat. Pada saat dia bersabar, dia menerima, otomatis dia akan bersyukur nggak? Iya. Bersyukur. Pada saat dia menerima, otomatis dia ikhlas nggak? Ikhlas. Terwakili semuanya, kan gitu. Awal mulanya orang itu bersyukur, awal mulanya orang itu akan ikhlas, akan tawakal dan lain-lainnya diawali dengan sikap menerima. Makanya trigger awalnya adalah sabar. Kunci gerbangnya adalah sabar. Kenapa? Itu pintu awalnya orang yang menerima. Begitu dia menerima kondisi yang ada, begitu dia bersabar, otomatis karena dia menerima, dia akan bersyukur. Saya terima ya Allah, alhamdulillah. Karena dia menerima, saya ikhlas kok ya Allah. Karena dia menerima, saya terima ya Allah. Saya hanya ikhtiar semaksimal mungkin, hasilnya terserah Allah. Itu namanya tawakal. Begitu menerima, artinya dia yakin. Yakin itu apa? Iman, kan? Semuanya terwakili, Bu. Itu jawabannya. Dan semuanya akan bertolak belakang pada saat sikapnya tidak menerima. Jangan berharap dia bersyukur kok dia nggak menerima kondisi yang ada. Jangan harap dia menjadi ikhlas kalau dengan sikapnya saya nggak terima kondisi. Begitu dia nggak menerima kondisi yang ada, imannya naik apa turun? Turun. Turun. Ya, diawali dengan sabar, kan? Betul. Berarti Pak Ustadz, kalau boleh dikatakan bahwa kuncinya sabar. Sabar itu kan pahala tanpa batas, itu narik ke tawakal. Berarti tawakal itu barulah turunnya pertolongan Allah, gitu ya? Betul. Jadi, kalau begini, bagaimana dia mau tawakal? Tawakal itu apa? Berusaha semaksimal mungkin, hasil kita serahkan kepada Allah. Kok dia nggak menerima kondisi yang ada? Nggak ada tawakal. Begitu dia udah maksimal, udah kesana kemari, nggak sembuh-sembuh juga. Dia kecewa apa senang? Kecewa lah pastinya. Iyalah, udah capek sana sini. Tapi kalau dia menerima, ya udahlah, memang seperti ini, saya udah berobat sana sini, memang keinginan Allah termasuk sakit, saya terima ya Allah. Kan itu, Bu. Trigger awalnya kan semua dia ada di sabar, dia nerima kan. Nerima apa enggak, itu loh. Dan kebanyakan umumnya orang kan maunya instan, Pak Ustadz. Betul. Karena yang terbukti kan seperti mereka misalnya berobat ke medis ya, misal pusing atau misalnya sederhana aja flu, mereka kan langsung beli obat tuh ke toko obat terus langsung cespleng gitu loh. Jadi itu jiwa, maksudnya sudah terbentuk kan apa persepsi itu gitu loh. Mereka berharap akhirnya untuk penyakit-penyakit yang memang nggak lolos gitu ya, itu akhirnya punya persepsi seperti itu gitu loh Pak Ustadz. Kalau saya ngelihat kesimpulannya seperti itu, umumnya orang begitu. Itu bukan hanya persepsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu memiliki namanya nafsu, kan. Nafsu itu nggak mau yang nggak enak, maunya enak-enak aja. Setuju? Ya kan? Itu semua karena semua nafsu adalah menjurus kejahatan, kecuali nafsu yang diridhoi, surat Yusuf. Nah, supaya kita memiliki nafsu yang diridhoi pada Allah, nah nafsu itu dikendalikan bagaimana caranya? Terima. Kenapa harus menerima? Innallaha masobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah akan menjaga dia. Begitu menerima dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Hanya orang yang ikhlaslah yang Allah, yang iblis gak bisa goda. Kesana runutannya, Bu Ruby. Masya Allah. Jelas? Oke, kita lanjut. Ya, ke share yang tadi.
Ada Kan pertanyaan baru sampai poin. dari Bu Ada pertanyaan Ratna mungkin? di chat Pak Ustadz. Coba dibaca, Bu. Di chatnya apa? Bentar, saya lihat dulu. Bentuk kegiatan nomor 3 dan 4 itu bagaimana? Apakah 5 itu dilakukan secara bersamaan atau jarak waktu itu 4 ke Baik. 5 itu berapa lama? Waktu. Baik. Mengenai durasi ya berarti sekarang ya. Oke. Kita share screen lagi. Pertanyaan adalah berapa lama, kapan, kan gitu ya. Oke. Dari 3, 4, dan 5. Nah, gini. Oke. 1, 2 udah jelas ya. Tinggal 3. Berdoa, berapa lama sih doa? 1 menit juga nggak nyampe ya. Oke, salah 1. Berarti nggak ada isu mengenai durasi untuk berdoa. Mohon ya, mohon kepada Allah. Oke, sekarang gini. Kita masuk format berdoa. Berdoa itu bentuknya mohon atau mendikte. Yuk, itu dulu. Memohon. Memohon. Oke. Yang namanya memohon berarti hasilnya pertama, yang namanya memohon tentu kita nggak apa istilahnya tidak mengharuskan apa yang kita minta terlaksana kan? Mohon Betul. terserah yang ngasih dong artinya. Betul? Saya minta Betul. tolong ke Bu Yoyo misalkan. Bu, tolong dong pinjamin saya uang 100.000 aja. Tugas saya kan hanya minta mohon. Atau gini, Bu, kasih saya uang 100.000 ya. Nah, beda itu loh. Sama-sama tujuannya ingin dapat uang 100.000, tapi satu dengan rasa, dengan kalimat memohon, yang satu lagi mengharuskan atau mendikte. Kita lihat sekarang. Yang namanya memohon kepada Allah, tentu yang pertama benar-benar mohon. Silahkan sampaikan minta kesembuhan, silahkan. Tapi satu lagi, ada yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk hamba ya Allah. Sakit itu kan 2 kemungkinannya. Sembuh atau mati kan? Betul. Betul nggak? Betul. Oke. Kalau kemudian doanya hanya minta kesembuhan, tapi kemudian makin lama makin parah, boro-boro membaik. Misalkan tadinya stadium 1, naik 3, naik kemudian 4, 5, dan seterusnya, dia akan senang apa kecewa jadi? Kalau Kecewa. doanya minta kesembuhan. Kecewa. Orang kecewa itu pertama kondisinya nggak nerima. Orang kecewa itu masuk orang yang nggak bersyukur. Nggak bersyukur pasti azabku sangat pedih. Kata Allah seperti itu, surah 14 ayat 7. Berarti format berdoa adalah, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk hamba ya Allah. Tambah cenut-cenut kepalanya. Berarti itu yang terbaik. Saya terima ya Allah, ini yang terbaik darimu ya Allah. Kenapa? Karena kita mohon yang terbaik. Bukan mohon apa yang mau kita inginkan. Kita mohon yang terbaik apa yang Allah berikan. Karena gini, ada 2 kejadian. Kejadian yang kita inginkan, kejadian yang Allah inginkan. Bisa menjadi sama, sinkron, kalau kejadian kita memang sama dengan apa yang Allah inginkan. Akan jadi perbedaan kalau apa yang kita inginkan ternyata Allah inginnya berbeda. Contoh, kita ingin segera sembuh, tapi Allah belum beri kesembuhan. Itu bertolak belakang. Nah, coba kalau doanya ya Allah beri yang terbaik untuk hamba, dia kecewa nggak? Kecewa. Tidak. Enggak lah, orang dia minta yang terbaik. Oh, masih Iya, sakit, betul. berarti yang terbaik dari Allah. Nah, itu. Ustaz. Oke. Taruh. Bentar. Saya masih lanjut tuh. Masuk kemudian. Oke. Ya, baik. Itu tadi ya. Oke. Format berdoa itu pertama. Yang kedua, format berdoanya adalah memang benar-benar hanya bergantung kepada Allah. Baik pun satu kan, karena hanya Allah yang bisa sembuh, maka sepenuhnya saya serahkan padamu ya Allah. Benar-benar
berharap benar-benar mohon dengan sungguh-sungguh, hanya Allah yang bisa beri kesembuhan. Oke, itu format berdoa. Berikutnya, tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Sabar tadi sudah dilakukan di awal. Sholat, lakukan semaksimal mungkin memperbaikinya. Kapan, berapa lama durasinya? Tergantung kita masing-masing. Mau dilakukan segera, silakan. Ditunda pun silakan. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Karena apa Allah sampaikan? Beriman silakan, nggak beriman pun silakan. Iya, betul. Mau segera melakukan perbaikan sholatnya silakan, enggak pun nggak apa-apa. Tapi ingat, Allah menyiapkan namanya ada surga, ada namanya neraka di situ nanti. Ada namanya yaumul hisab. Itu loh. Nah, ini mengenai durasinya kapan kita bisa memilih menyegerakan, memperbaiki sabar sholat kita atau menundanya. Nah, tinggal sekarang begitu kita tingkatkan sabar, tingkatkan sholat, masuk langsung fase ikhtiar. Cari dokternya, cari rumah sakitnya, cari herbalnya. Begitu, Bu. Bagi yang bertanya tadi ya. Oke, Bu Yoyo, kenapa, Bu? Silakan. Ya, itu ya, ini sabar juga dok. Ustaz, maksudnya gini ya. Subuh tadi ada orang kesini ke rumah. Yang dulu pernah saya bilang sama Ustadz itu ya. Ya ke rumah itu juga, maksudnya dia ada perlu ke saya gitu ya. Kata saya, ya Allah, Engkau tunjukkan orang ini ke sini lagi, Masya Allah ya Allah. Sampai saya istighfar terus itu ya. Saya istighfar mulu kata ayahnya. Gini, ya itulah mungkin Mama ditunjuk sama Allah. Cuman yang buat nolongnya ini ayah kagak ada, gimana kata saya. Ya udah gini. Oke. Orang itu datang, ujuk-ujuknya kebetulan datang, atau memang atas izin Allah, ketetapan Allah dia datang. Atas keinginan Allah kan dia datang kan? Betul. Oke. Pada saat Allah mengizinkan, Allah menetapkan, Allah bikin skenario lah gitu ya. Oh, ini si Fulan datang ke rumah Bu Yoyo. Itu maksud Allah tuh baik atau buruk? Baik. Ayo, pasti baik. Ya. Sempurna atau ngawur? Sempurna, sangat sempurna. Pasti sempurna. Walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Oke? Nah, tinggal sekarang begini. Istighfarnya Bu Yoyo itu istighfar menerima atau istighfar nolak? Istighfarnya gini, ya Allah berikan hamba kesabaran untuk menerima gitu. Nah itu udah nerima atau belum? Makanya di remedial ujiannya itu lagi ulang lagi temanya kan, materinya itu lagi. Iya. Gitu loh. Memang kayak begitu. Sampai benar-benar total menerima. Kan punya ayatnya jelas. Coba dibuka surat 10:109. Insya Allah kata saya gini, ya Allah saya baru selesai sholat subuh, Engkau berikan ini sama hamba. Nah, itu dia. Jujur dengan kalimat tadi, itu bahasanya bahasa nerima atau belum nerima? Belum nerima, Masya Allah. Ya iya. Kalau belum nerima kan ujiannya diulang lagi. Nah sekarang gini, sampai kapan kita bersabar? Atas Pak Ustadz, sampai kapan saya sabar Pak Ustadz? Tidak ada batas. 10:109. Ini dia. Untuk kasus ini ya. Sampai kapan bersabarnya? Sampai kapan menerima kondisi yang ada? Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Kapan si fulannya nggak datang lagi? Kapan Allah cukupkan keuangannya hingga nggak perlu minta-minta lagi? Gitu. Itu. Jadi kapan kita bersabar sampai Allah memberi keputusan? Coba deh, mulai dari Alhamdulillah, pas-pas baik. Dah. Misalkan nggak ada, memang nggak ada sama sekali. Ya udah Bu, jujur saya sekarang nggak ada. Kalau misalkan ada, adanya cuma sekian Bu.
Pak atau apa gitu ya. Tinggal sekarang kalau memang nggak bisa memberikan secara materi, secara imaterial juga bisa kita kasih kan. Udah Bu, saya nggak ada uang sama sekali sekarang. Yuk, kita sekarang sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita baca semua dengan Al-Fatihah ini, kita mohon agar Allah nolong Ibu. Bisa kayak begitu kan? Ketimbang astagfirullah ya Allah, dia datang lagi, aduh kan gitu. Ujung-ujungnya pakai aduh itu. Masya Allah, iya Ustaz, ya Allah. Kita dulu begini. Misalnya sama sekali nggak ada. Kayak begitu caranya. Ya, Bu, saya tahu Ibu sedang butuh sekarang. Mohon maaf, saya juga kondisi saat ini nggak bisa untuk membantu Ibu. Yuk sekarang kita doa sama-sama yuk Bu. Kita baca Al-Fatihah. Kayak gitu tadi. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan mohon juga ya Allah, fadilah Fatihah ini untuk sebutkan nama yang bersangkutan. Mohon ya Allah dengan Al-Fatihah ini, kau beri kemudahan ya Allah, kau berikanlah rezeki ya Allah. Gitu doakan. Baru Al-Fatihah. Itu. Dia pasti senang. Ya, jangan kemudian astagfirullah tapi masih di sini, astagfirullah nggak terima. Kok dia datang lagi kan gitu ya. Itu loh. Iya betul Ustaz, Masya Allah, mungkin sabar saya. Pak Ustadz, saya sama nih kasusnya sama Bu Yoyo tuh. Sama. Ya Allah ya Rabbi. Oke. Pak Ustadz gini loh. Kadang-kadang kan gini Pak Ustadz. Orang itu kan kadang-kadang aku ngelihat ya apa ya? Sifat dasar apa ya? Apa kebiasaan umum ya? Orang itu menilai misalnya gini, kalau saya lihat ya. Oh, ini orang baik nih. Terus dia cerita lah sama tetangganya. Ini nih baik. Jadi semua permasalahan mereka misalnya ya umumnya sih secara ekonomi ya. Itu mereka kan datang satu-satu. Kan saya nggak bisa nangani semuanya, Pak Ustadz. Ya benar, kan saya sampaikan. Ya, jadinya kita kadang-kadang kan ngeri juga loh kalau kayak begitu. Terus misalnya gini Pak Ustadz, saya kadang-kadang Jumat tuh kan berbagi jalan ya. Maaf ya, bukannya ria maksudnya. Saya punya permasalahan sendiri menghandle itu gitu loh. Dan pada suatu saya berbagi itu memang nggak di satu tempat, maksudnya saya muter karena menghindari apa? Menghindari orang tuh apa ya? Berkerubut gitu loh. Karena yang handle kan saya sendiri gitu ya Pak Ustadz. Jadi berkerubut gitu loh. Itu kan akhirnya saya ngeri ya jadinya gitu loh. Kalau dikerubutin terus misalnya habis makanannya. Mereka ngomel gitu loh Pak Ustadz. Itu yang saya menghindari menata hati saya itu gitu loh Pak Ustadz. Gimana ya enaknya gitu loh. Kalau kita berbuat baik terus dicap baik terus kayaknya kayak gula itu ada semutnya banyak gitu loh Pak Ustadz. Kan kita punya keterbatasan gitu loh. Baik. Itu Pak Ustadz, cara menanganinya gimana tuh? Nah, cara menanganinya bagaimana? Oke, nanti kita sambung ya. Kita tuntaskan ini dulu ya. Semua akan terjawab nanti. Dengan Bu Yoyo, kemudian juga Bu Ruby. Setelah saya jelaskan ini semua, nanti akan terjawab. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Kita lanjut ke poin 6. Setelah kemudian kita berusaha berikhtiar cari rumah sakit, cari kemudian terapis hebat dan lain-lainnya. Kemudian lakukan apa? Mengulang-ulang. Tingkatkan sabar, tingkatkan sholat. Kenapa? So, tadi kan, kita buka. Bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Menerima kondisi yang ada. Sampai kapan? Sampai Allah memberi keputusan kapan sembuhnya. Kapan dia jadi sehat. Jadi, ingat, ikhtiar tetap diikuti dengan mengulang-ulang, meningkatkan sabar, meningkatkan sholat. Poin ke-6. Oke, poin ke-7. Apa berikutnya? Lakukan itu sampai sembuh.
Oke, lakukan sampai sembuh. Yang kedelapan, berprasangkalah bahwa sembuh itu insya Allah mudah. Karena ya, manusia dan Allah sama-sama senang, sama-sama pengen kalau dia sehat. Kalau kita sehat dan sehat dari Allah, itulah nama prasangka. Kenapa? Allah berdasarkan praduga prasangka hambanya. Nggak mungkin sembuh, nggak mungkin sehat, itulah hijab. Mudah kok sembuh itu. Mudah kok sehat itu. Timbulkan hal rasa seperti itu. Berprasangkalah bahwa sembuh itu insya Allah mudah. Kenapa? Manusia ingin, Allah pun ingin. Jelas? Poin ke-8. Poin ke-9. Terus berdoa, mohon beri yang terbaik, mohon berikan kesembuhan. Silakan. Kenapa? Surat Yasin ayat 83. Semua adalah wewenang kepada Allah. Poin yang ke-10. Bersyukur. Kenapa? Karena sakit itu adalah sarana kita untuk dapat pahala tanpa batas. Tadi kita sudah buka surat 39 ayat 10. Hanya orang yang bersabarlah yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa batas. Artinya apa? Sakit ini sebenarnya sarana Allah supaya kita bahagia di akhirat nanti. Bahagia dunia, kenapa bahagia dunia? Kalau dia menerima kondisi yang ada, dia bersyukur atas kondisi yang ada, tenang nggak dia hidupnya? Yuk, tenang. Yang namanya hidup bahagia itu hidupnya tenang kan, walaupun sakitnya belum sembuh, mungkin tambah parah. Tapi karena dia menerima, dia bersyukur, maka dia akan bahagia. Bahagia dunia apa? Dia nggak akan merasa gelisah, hidupnya tenang. Bahagia di akhirat, kenapa bisa bahagia di akhirat nanti? Karena syarat untuk masuk surga adalah, wahai jiwa yang tenang. Surat 89 ayat 27. Masuklah ke dalam golongan Allah, masuklah ke surga Allah. Artinya apa di sini? Pada saat dia bersyukur, dia menerima kondisi yang ada, kemudian jiwanya menjadi tenang, terbentuk jiwa yang tenang, maka bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia, masuk surga di akhirat. Itu poinnya. Nah, sekarang, kenapa saya bilang terjawab? Metode ini 1 sampai 10, kalau diganti dengan permasalahan hidup, bisa nggak? Bisa. Banget bisa. Contoh, sakit kita ganti dengan tadi, yang Bu Ruby sama Bu Yoyo alami. Apa yang ke pertama? Terima dulu, ya Allah, orang ini datang, ya kan? Sudah atas izinmu, ya Allah. Oke? Dan hanya engkau yang bisa menyelesaikan permasalahan dia. Poin pertama, tuh kan? Yang ini datang dari Allah. Kenapa? Nggak ada ujuk-ujuknya kebetulan dia datang. Semua apapun kejadian pasti atas izin Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tuh. Yang kedua, terima. Karena kalau dia udah datang atas izin Allah, kan nggak bisa ditolak. Tuh, poin 1, 2, 3, 4 ini lakukan. Ini kan semua tata cara bagaimana supaya kita menangani apapun permasalahan. Ganti sakit dengan masalah. Apapun masalah kita, entah keuangan, entah masalah dengan keluarga. Oke? Inilah metode bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan pola Al-Quran. Menggabungkan Al-Quran dengan yang selama ini ikhtiar yang sudah kita lakukan. Itu kalau masalah. Yo, coba lakukan ini deh. Jelas itu. Orang ini datang atas izin Allah. Oke? Dan hanya Allah bisa menyelesaikan. Yakin kan itu? Yang kedua, ya saya terima dulu. Kenapa? Kan gitu. Ini sudah atas izin Allah, nggak bisa saya tolak kok. Mau nggak mau saya terima. Udah datang lagi, alhamdulillah ya Allah. Berdua, mohon kepada Allah. Ya Allah tolong, ya Allah mudahkanlah. Itu tadi, kalau nggak bisa bantu secara materi, yang khusus Bu Yoyo, ajak dia doa bareng-bareng. Yuk kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. Ya kan? Itu. Siap, Ustaz. Siap. Insya Allah. Poin 1, jadi coba bagi yang belum punya metode ini, silakan di screenshot. Ini lagi di screenshot tapi lari-lari Ustaz ininya. Kemarin sama saya udah dikirim Bu Yoyo. Sama saya udah dikirim kemarin di grup. Oh, udah dikirim. Sudah. Dibuka di grup Al-Risa. Ayo, nggak pernah dibaca. Coba. Ya, sekali lagi.
metode ini bisa dipakai untuk apapun masalahnya. Bukan hanya masalah sakit. Kan semua 1, 2, 3, 4, 10. 1 sampai 10 ini lakukan sudah. Jadi misalkan lupa kajian yang ada, tinggal lihat kan. Oh, dia datang nih. Udah deh, poin pertama. Lihat. Oh, ini datang dari Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Oke? Yang kedua, Iya. karena hanya Allah, itu keinginan Allah, nggak bisa ditolak. Yang kedua, yang ketiga, kita syukuri kenapa? Alhamdulillah dia datang. Pas Allah tuh baik. Gitu. Oke? Iya. Baik, Nah, Ustaz. jelas ya. Jadi ini loh, kenapa saya mungkin ini pernah saya sampaikan di kajian yang lalu. Kita ulang lagi supaya makin paham. Kemudian kita tingkatkan lagi, ini loh, metode ini bukan hanya sebenarnya untuk penyembuhan, tapi untuk semua permasalahan yang kita hadapi. Oke? Ustaz, siap. Ya. Bisa share file, Ustaz. Oke, dari Pak Muhammad Ali, baru tahu saya ketawa ada istighfar menerima dan menolak. Ya iyalah, selama ini astagfirullahaladzim, tapi masih kesel. Astagfirullahaladzim. Itu kan atau kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apa artinya? Jengkel. Harus kembali kepada Allah tapi Innalillahi kita sebutkan jengkel. tapi masih sedih, masih nggak nerima. Ya innalillahi cuma ngomong doang, lip sync katanya. Itulah. Jadi semuanya itu diawali dengan sikap menerima. Ada yang bilang gini, Pak Ustadz, kok nerima bukannya inilahi? Kalau musibah, betul. Ucapan kita inilahi setelah sikap kita menerima. Terima dulu, gitu loh. Jangan lo ngomong inilahi, ngomong astagfirullah, tapi sikapnya masih kesel, masih sedih, masih kecewa, kan? Oke? Ya, boleh di-sharing filenya Pak Ustadz, boleh. Nanti filenya di-share lagi Bu Lia ya. Iya. Di-share lagi di ini. Kemarin Diulang lagi. udah sama saya share. Kan nanti saya share lagi. Nah juga minta bantunya ada Bu Rika nggak di sini? Bu Rika hadir nggak? Bu Rika yang suka share. Jadi mungkin di grup yang lain. Iya, saya share. Saya di-share ke grup lain ya. Ya Bu ya. Baik. Gitu, oke? Masih ada waktu sebelum jam 7 atau Kak Ading bertanya? Silakan. Masih ada yang penasaran, Pak Ali? Ya. Enggak. Assalamualaikum, izin bergabung Ustaz. Silakan Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada yang ingin tanyakan Bu Sri? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak Ustadz, saya nanya aja deh. Yang dimaksud dengan Allah itu ridho dan kita meridhoi itu sama tawakal terus itu gimana ya? Baik. Pak Ustadz sekalian aja. Assalamualaikum Pak, biar sekalian. Boleh Pak saya nanya? Boleh. Ya silakan. Boleh ya, maaf. Itu kan tadi Ibu gimana sabar tawakal gitu kan. Nah ini kalau ini saya mau bertanya karena saya melihat ini orang tua saya, papa saya kan 4 tahun itu sekarang keadaannya ya tiduran aja gitu kan. Yang udah tidak bisa bergerak gitu. Ya Pak udah sedikit kaku gitu. Nah seperti itu saya juga ya Allah cuman nggak pernah bicara juga sekarang agak susah. Jadi hanya melek habis itu terus kebanyakan merem aja tuh saya cuma Pak selalu ingatin ya istighfar terus ya Pak gitu kan. Kalau merem lihatnya apa sih gitu. Jadi kalau orang udah sakit seperti itu bawaannya sekarang itu kan jadinya kan hanya tanggungan yang orang yang kita masih sehat gitu ya Pak. Nah, sejauh apa Allah memberikan cobaan itu kepada orang yang udah sakit, udah tidak ada daya apa-apa. Jadi kan kita melihat manusia kalau tidak sehat, tidak bisa apa-apa, jadi udah tidak bisa berguna lagi ya Pak gitu. Nah, apa yang dirasakan sama orang sakit itu? Saya juga melihat papa saya kok kesian banget. Terus tapi cobaannya Berapa lama Bu Novi sakit? Kalau tidurannya ini 4 tahun loh Pak. Aku saya juga pengen
aduh ini bisa diterapi apa ya biar bisa dia Oke, agak gini, bisa gini. enak. Bu Novi, Gimana? Bu Novi sekeluarga berapa orang? Kakak, adik? Oh saya kan 4 orang tapi kan 4 orang adik satu dan saya. Ya, Kalau di ya rumah gini. udah kalau yang itu cuma ibu saya aja urus papa saya. Kalau saya udah Baik. hari kerja gitu, hari sekolah kan udah nggak di sini gitu Pak, nggak di rumah orang Baik, orang baik. tua. Mm-mm. Ini saran saya, Bu Novi ke Saung, ketemu dengan Pak Guru, cerita kondisi ini. Iya memang Sampaikan. saya mau merencanakan itu ya Pak nanti ya. Oke, jadi sampaikan ini kejadian ya, kejadian nih. Jadi untuk yang Ya. lain, ada jamaah kami waktu itu saya ke Padang, sudah 10 tahun tergeletak ibunya, kondisi koma tuh 10 tahun. Jadi begitu setiap lebaran digotong-gotong, dibawa tempat ini, pindah ini, kondisi koma. Oke, kondisi ini tentu melelahkan baik bagi yang si sakit maupun bagi yang keluarga. Karena periodenya sangat lama, panjang. Sama seperti 4 tahun itu periode yang cukup lama. Kemudian kami sampaikan ini ke Pak Guru. Pak Guru bilang apa? Yuk, sampaikan ke pihak keluarga, ikhlas nggak sekiranya, ya kita minta pada Allah ya, minta pada Allah agar Allah yang berikan yang terbaik. Terbaik itu dua. Terbaik itu bukan sakitnya terus-menerus. Terbaik itu dua. Satu, yang bersangkutan sembuh atau mohon maaf. Yang kedua, Allah segera ambil. Diwafatkanlah gitu segera. Pak Guru berdoa waktu itu. Hanya hitungan 1-2 hari berikutnya wafat. Bukan itu nyumpahin ya. Makanya Pak Guru kan apa? Ikhlas nggak nanti? Sekiranya mohon maaf, ternyata Allah cabut nyawa. Itu dia. Jadi kita doa bareng-bareng. Pak Guru berdoa, Ibu Novi juga nanti mewakili keluarga doa. Mohon agar diberikan yang terbaik. Insya Allah 2 kondisinya tadi. Sembuh, membaik, atau yang terbaik. Nah, terbaik. Itu Bu Novi. Ya? Iya, Pak. Oke. Sambil menunggu kesempatan itu, jelaskan. Yang namanya sakit, orang tua lagi kan. Orang tua itu adalah sarana kita untuk pintu surga kan. Kapan lagi berbakti kepada orang tua kalau nggak kondisi saat ini yang memang sudah sangat nggak bisa apa-apa. Udah makan udah nggak bisa, mungkin juga sadar pun kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Bagaimana caranya? Tuh, oke? Ingatkan pada saat jam-jam sholat. Bimbing sholatnya Bu Novi. Bisa dibimbing, silahkan. Minimal ingatkan. Pak, udah azan zuhur, niat sholat ya. Ingatkan gitu. Itu salah satu bentuk bakti kerabat keluarga yang masih sehat. Jangan dibiarin. Nggak ada istilah nggak bisa sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat pun boleh. Nah, udah nggak bisa dengan isyarat, bagaimana caranya? Selesai, bawa ke masjid, disolatkan di situ. Oke? Jadi, bentuk bakti kita kepada orang tua, pada kerabat saudara yang sedang sakit, jaga tetap ibadah sholatnya. Kalau masih memungkinkan di wudhu, di wudhu aja, ambil kain basah, ini kan, terus bantu wudhu. 5 waktunya dijaga, Bu. Ya. Itu dia. Kemudian, sekiranya memungkinkan Bu Novi ngaji di sana, sering-seringlah, kalau nggak minimal, udah setelin murotal deh. Itu loh. Jadi lingkungannya itu, suasananya itu udah mendekat ke Allah. Jangan dibiarin kosong begitu saja. Iblis pun bermain di situ gitu loh. Bukan arti dia sudah kondisi
nggak sadar iblis diam, dibiarin. Enggak, di situ sedang gencar. Ruhnya dihajar terus, digoda terus, dibikin dia mengeluh, dibikin dia nggak tenang. Apa targetnya? Supaya jiwanya nggak tenang nantinya pada saat meninggal nanti. Padahal syarat untuk masuk surga, surat 89 ayat 27 sampai 30. Ini buat pelajaran kita bersama. Ya, kita lihat di sini. Surat 89, 27 sampai 30. 89. Al-Fajr 27 sampai 30. Yuk, silakan dibaca. Jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Itu. Jadi pada saat kita kembali kepada Allah nanti, pada saat kita mati nanti, harus kondisi apa? Jiwa yang tenang kan? Kembalilah kepada Allah tuh kalau ingin Allah ridhoi, nanti pertanyaan ke Bu Ruby kita bahas ya. Kondisi jiwanya tenang atau gelisah? Harus jiwa yang tenang. Gimana mau jiwanya tenang? Kalau suasananya nggak mengkondisikan yang bersangkutan atau keluarga kita atau ya kita itu tenang. Udah, setelin morotal lah. Syukur-syukur ada keluarganya memang bisa ngaji. Jangan kemudian dibacain surat Yasin, dibacain Quran itu setelah meninggal nanti. Suaranya telat. Bukan gak bermanfaat ya. Alangkah lebih baiknya pada saat yang bersangkutan keluarga kita, ibu kita, ayah kita masih kondisi hidup. Supaya kenapa? Supaya jiwanya tenang. Karena syarat jiwa tenang ini untuk masuk surga. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi kita harus kembali pada saat kita meninggal nanti. Harus dalam kondisi jiwa tenang. Kenapa? Supaya masuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Padahal pada saat orang sakit, kebanyakan tuh gelisah atau tenang dia. Gelisah orang sakit itu. Ya, oke. Jadi tiap Bu Novi, bimbing sholatnya, bacain ininya Al-Quran di sana. Kalau lebih spesifik lagi, inilah sebelum nanti ketemu Pak Guru ya. Bacakan pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat ke-13, surat Ar-Rod di kuping Papa. Yang sakit Papa ya? Iya. Oke. Surat ke-13 ya. Surat 13. Bacain semampunya Bu Novi di situ. Mau masak nantinya. Bacain surat ke-13. Walaupun bacanya patah-patah, putus-putus nggak apa-apa. Yang penting ikhlas bacanya. Surat ke-13 ya. Bacakan di telinga Papa surat ke-13. Niatkan, ya Allah, hamba membacakan surat Al-Fatihah dan surat Ar-Rod ini, mohon kebaikannya, fadilah ini disampaikan untuk Rasul, dan juga mohon agar kebaikan fadilahnya untuk Papa. Baru baca Al-Fatihah, baca surat ke-13. Nah, oke, itu lakukan Bu Novi. Jelas ya? Iya, Pak. Baik. Nah, sekarang yang Bu Ruby, pas jam 7. Ada namanya tawakal, ada namanya ridho. Tawakal itu apa? Tawakal itu bentuk aktivitas kita, melakukan kegiatan sehari-hari, kita lakukan secara maksimal, untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Jadi, tolak ukurnya tawakal di sini adalah tidak ada rasa khawatir. Kenapa? Karena dia nggak mikirin hasil lagi. Itu yang namanya tawakal. Terserah, mau cukup, mau enggak, mau untung, mau enggak, mau sembuh atau tidak, mau buruh apa tidak, terserah. Yang penting saya berusaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Kenapa? Manusia tidak akan bisa menentukan hasil. Kalau manusia bisa menentukan hasil, semuanya pengen sehat, semuanya pengen kaya, semuanya ingin anaknya baik dan lain-lain. Tapi ada yang kondisinya sakit, ada yang keuangannya nggak beres, ada yang anaknya makin lama makin tambah nakal.
Jadi manusia tidak bisa menentukan hasil. Yang bisa menentukan hasil hanya Allah. Tugas kita apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk hasil kita serahkan kepada Allah. Ridho dan diridoinya. Ridho itu apa artinya? Allah tuh senang, Allah tuh menerima, Allah tuh pengen, Allah tuh ciri-ciri ridho itu apa? Gampang kok. Allah itu ridho kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita nggak lakukan apa yang Allah larang. Sederhana aja kan? Kayaknya kajian sebelumnya, ayo MAB, kita membuat Allah bahagia, MOB membuat orang lain bahagia. Udah pernah kan sampaikan ya, Bu Lia ya, MAB, MOB? Udah kemarin udah dikirim. Dua kali pertemuan sebelumnya. Itu. Buru WA. Oke. Sudah jam 7:02. Cukup? Insya Allah cukup. Nanti dilanjut lagi. Cukup ya. Maaf, boleh ya, Pak Ustadz interrupt sebentar. Kalau misalnya saya bawa ke Saung Ridho Allah juga boleh ketemu dengan Pak Guru. Kan saya punya ponakan tuh Pak Ustadz yang sakit kanker otak tuh. Nah, sudah dioperasi sih memang. Sudah, yang maksudnya operasi otaknya udah gitu ya. Tapi kan hasilnya kan kalau operasi otak kan ya nggak sempurna lah Pak Ustadz gitu. Ya iyalah. Ya. Koslet sana sini jadinya ya. Iya. Cuman kan maksud saya tuh saya bawa ke sana tuh dia udah bisa duduk, sekarang udah bisa duduk. Cuman memang ya biasalah Pak Ustadz gitu ya. Nah terus supaya diberi kekuatan gitu loh Pak Ustadz. Kan secara ekonomi kan hancur tuh. Karena yang kena kan yang laki ya. Maksudnya suaminya gitu. Masih muda loh Pak Ustadz, 33 tahun loh. Masya Allah, usia produktif ya. Baik. Ya, baik. Boleh silakan ajak ke Saung. Jadi yang nanti diobati, diterapi itu rohaninya dulu kan? Betul. Yang penting itu tuh Pak Ustadz. Iya, soalnya kan moodnya jelek itu. Benar, nah itu tuh udah ada tuh di share. Oke? Iya. Di terapi itu adalah jasmani rohaninya dulu. Kemudian juga berikutnya adalah dipastikan, karena gini, sakit itu kan ada 3 kondisi. Yang pertama memang kondisi yang secara istilahnya, kondisi wajar lah, entah disebabkan oleh virus, bakteri dan lain-lainnya. Ada yang kedua, sakit itu disebabkan karena pikiran, psikis. Ada. Yang ketiga, sakit itu karena gangguan dari makhluk gaib, jin, setan dan lain-lainnya. Begitu Bu. Nah, yang berikutnya adalah ya dengan datang ke Pak Guru, kita mohonkan agar beliau berdoa, memberikan yang terbaik. Kan gitu. Betul. Ya paling agak menenangkan lah gitu loh. Ya, yang penting tadi adalah satu, jiwanya tenang itu dulu kok. Kondisinya itu bagaimana supaya dia menjalaninya ini dengan tenang. Intinya ke sana dulu. Iya, betul. Setuju Pak Ustadz. Balik lagi ke tadi. Selama dia belum bisa menerima, nggak akan tenang. Sama Kak Buyo, sama belum bisa menerima, orang itu datang lagi, gelisah, ya kan? Dia nongol lagi, dia datang lagi, kan gitu. Habis itu astagfirullahaladzim gitu kan. Astagfirullahaladzimnya masih dia datang lagi, astagfirullah, bukan selain sama Allah harusnya. Iya betul. Gitu ya. Cukup keluar ya. Cukup itu dulu. Baik, mari kita tutup sama-sama, kita membaca Fadilah Fatihah ya. Begitu nanti pada Fatihah ini kita sampaikan juga nanti untuk orang tua atau papanya Abu Novi. Baik, mari kita sama-sama, baik yang nanti yang masih sakit. Baik. Jadi sama-sama kita mohon ampun dulu pada Allah. Betul-betul sebelum kita ucapan istighfar kita sampaikan, benar-benar kita mohon dengan sungguh-sungguh merendah kepada Allah, hilangkan ego kita, benar-benar mohon agar Allah ampuni baik kesalahan yang kita lakukan dari kita lahir sampai saat ini, yang disengaja maupun tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil. Yuk kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Betul, karena doa masuk ke sini suaranya. Jangan gini dong yang. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prawiro Hartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya. Kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami. Kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing. Kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan nama ayah kita masing-masing. Kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing. Kepada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya. Dan kami sendiri yang hadir pada hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Serta juga ya Allah, mohon fadilah ini Engkau sampaikan kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berada di belahan dunia yang lain, yang saat ini sedang tertindas, teraniaya, terzalimi, wabil khusus yang berada di Palestina, Gaza, dan sekitarnya. Al-Fatihah. Baik, mohon keikhlasannya. Sekali lagi kita bacakan Fadilah Fatihah ya. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilah ini disampaikan kepada ayah dari atau papa dari Bu Novi ya Allah, maupun juga kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang saat ini sedang sakit. Mohon ya Allah, berilah mereka kesabaran, mereka keikhlasan ya Allah, tenangkanlah jiwa mereka, dan berilah yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Terbaik menurut-Mu untuk kerabat kami, saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang tidak sehat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekiranya yang tadi saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan dengan diwakili oleh Bu Lea, saya dimaafkan Bu Lea. Insya Allah Pak Ustadz, dimaafkan. Terima kasih. Yang benar datang dari Allah, sekiranya salah datang dari saya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Boleh.
Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Lea. Ini nanti materinya saya upload ya, karena ini nggak live streaming, ini mungkin ada kesalahan lagi. Untuk materi tadi apa filenya, apa perlu saya upload ulang? Nanti saya upload ulang ya, untuk apa materi tadi, diagram tadi ya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.